Kaum bapak, kaum ibu, sidang jamaah ta'ziyah rahimakumullah. Izinkan kami cinta ndak dekah insyaallah 5 menit pun. Ha? Lah, ndak nikan siap nanti pun. Peristiwa kematian model begenda hadir kita tukam, hadir kita takziah. Oh iya, barang pertama, kedua si kita alami. Barangkali berdasarkan umur te, si umur 30 tahun, si umur 40 tahun atau berikutnya mungkin bahkan jepulan lot begenda. Rajin kita. Baik si kita tandai atau nak kita tandai, jabuta ayo tu jabuta, bagas buah kutu kita atau ndak. Perkara takziah tukam dia mungkin kita ngoh rajin roh. Tetapi yang paling penting dari ini adalah ndak sekedar hadir kita, ndak sekedar tukam takziah kita, tapi simbue kita lalai adalah mengambil pelajaran dari peristiwa kematian. Dari segi japlin kita sempatkan diri kita merenung. Pedalanan kematian dia, maka mudah-mudahan ni hari meroh tobat bagah diri kita. Kai sebab karena peristiwa yang sangat ditakuti oleh siapapun adalah berpisahnya roh dan jasad atau yang dikatakan dengan kematian. Kai sebab perkara pertama kita ngati megi surah guru, baca kitab dan lain sebagainya bernama sakaratul maut, soh suar biasa sadis dan sahih. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah, kekasih Allah, maksum je mana. Tapi begitu sakaratul maut, berpisah ruh jasad sida, pasang panas sida, gemetar sida, saking menahankan suwi. Bahkan sahabat beliau Jibril alaihi salam tak tahan dan tak sanggup ngato awe manusia yang sangat mulia. Eri Nabi Muhammad si dosa sidang boleh jamin ampun oleh Allah. Surga dak pintu dak penari pisah mengkat sida. Kita ndak kunai. Sudahkah siap kita menghadapi jenjang pertama sebelum kematian? Sakaratul maut. Ini karena kita betul kata Allah, banyak manusia yang takut berjumpa dengan maut. Tapi ditegaskan Allah, gak kuni kita biarna kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Gak kuni kini biarna maut cara macam kini lakukan untuk menghindari kematian. Denggo soh ajal di maut itu yang akan datang menghampirimu. Bahkan kata Allah, walau kuntum fi burujim musyayyada, kat cebuni kita ni bagas peti besi tertutup rapat kali hente. Oh, kasih ajal hadi miyaga sudah. Kaum bapak, kaum ibu rahimakumullah, maka bawangin dia singkat kusuhkan. Ayo hud kita muat iktibar pelajaran sesuai kata Rasul, wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah peristiwa kematian ini menjadi pelajaran bagi banta. Pelajaran banta singgelu. Pelajaran yang pertama pelajaran pertama bahawa ICP kita, apahan pe kita, kunepe kedudukan te, kunepe malimna kita, kunepe datasna ilmu te, kunepe wayakna hatu te. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti akan berjumpa dengan kematian. Si hebatnya tulis kematian tidak pakai urut. Beda bagi lahir. Dari lahir ngomah kita, nenek koh be, baru waktu, pul waktu, baru kita, baru tulis kempu sida. Tapi perkara kematian tidak ada urutan. Boleh jadi cucu yang masih muda lebih dahulu meninggal dunia ketimbang nek kohna sehingga mati.
Ini gati kusohkan bagas jeb takjiah. Kalian yang masih muda usia, tong muda belia, sehat badan, jangan bangga dengan muda kenin. Kai sebab syarat meninggal dunia tak harus tua. Kita siwarinda sehat, badan terkuat, fisik terkuat, rajin membahan, olahraga pe rajin, betek tu leja dadana, ketegap dalam nepe. Jangan bangga dengan kesehatan itu. Kenapa? Karena meninggal dunia syaratnya bukan mesti sakit. Syarat meninggal dunia, lot nyawa bagas badanna, itulah syarat mutlak sehingga kita berjumpa dengan kematian. Kita mau hadir ni handa karena bernyawa. Kita tong mengangkat tangan te berdoa karena lot tong nyawa. Kita mutong tanduk sila menjilai ni handa dengkohi ngaminkan doa kai sebab karena tong lot nyawa. Begitu berpisah hut nyawa ni handa malat kai peni artina. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita si handa ni mai gileran narisa. Warinda giliran abang dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Giliran te digan wallahu a'lam bissawab. Sengaja tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hamba Allah mempersiapkan diri. Jadi tanya berdiri kita masing-masing. Gokin siap sekiranya Allah jadikan malam ini malam terakhir tebagas dunia dah. Gokah lengkap amalan te tatkala malam dah bongi dah menjadi malam terakhir tenggeluh di atas dunia dah atau belum hawinkan berdiri masing-masing. Pelajaran pertama dari peristiwa kematian menjadi iktibar banta bahawa kita akan nyusul almarhum dah. Kau ibu han sendah tondok majlis, ma tentu balik andari buah laus atau pagi tu le. Yang jelas pasti berangkat. Kita ni pasti calon-calon jenazah. Anda si hada pekul kerina dah si tondok ni masjid dah handa kerina kau wi calon jenazah. Calon bupati manga tentu, calon caleg manga tentu tandok, tapi dia calon jenazah masuk calonkan tu. Oh ngani. Pasti. Satu-satunya calon sindak pakai sen dak perlu sogok ndem je. Tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan ulangkan setahun, seminggu, 2 tahun yang akan datang. Pagi PMIC pang jamin sekitar ditonggelo. Maka untuk itu pelajaran pertama. Karena kita yakin kita berjumpa dengan kematian. Siapkan nala diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua. Pelajaran dari sebuah peristiwa kemalangan, kematian model baginda. Pelajaran bagi banta orang tua untuk menyiapkan generasi-generasi itu. Kaum bapa, kaum ibu, kai sebab kusohkan menyiapkan generasi-generasi. Buat kejadian-kejadian kita atuh, hak mati langsung kita tayangkan. Banyak orang tua bagas kasat mata, bagas geluh, mampu dan sukses. Menjadikan anak-anak yang terhormat, terpandang, istimewa dalam tataran dunia. Tapi tak berhasil menjadikan anaknya berguna banda ketika terjadinya kematian model begini. Dalam sebuah kajian tawajuh ni sampaikan. Hang tua kita ndak kerina tatkala sudah terbujur kaku ni galangkan kita ni rambih rumah paling dak ni bagas rumah. Setengah hari kita ni galangkan ni hari ni perai ni tangisi oleh saudara-saudara kita. Bone kita sitong tegap, bone sitong kita membahan, bahkan mungkin teken tetong meguna. Warinda go terbujur kaku tak berguna lagi apapun. Ni hari kita malat naik. Mama ku ada pemuguna. Setelah setengah hari ni angkat kita bekas pemandian peridinan. Niridikan kita oleh anak te saudara te. Handa jenazah mayit tak terbegi oleh siapapun bermohon bermunajat perak-perak dempik-dempik nenggui anak. Kai ni na, wahai anakku, cut muarin aku perindi kau. Sehari bahkan sekali, 2 kali, 3 kali ndak menghitung kuridikan kau wahai anakku.
Warinda adalah mandi terakhirku di atas dunia nda wahai anakku. Ndak sanggup nai aku pergi diriku seperti biasa tong geluh kale. Nangat rasana wahai anakku, kau kenin wahai anakku, siku sayangi, siku puja, siku sanjung selama nda. Memperidikan aku wahai anakku untuk yang terakhir kali. Karena ulang teridah kala aib bagas tubuhku wahai anakku. Karena ulang sebut-sebut kala aib bagas badanku, kenin memperidikan aku. Tapi bui orang tua, kaum bapak, kaum ibu yang tak sukses dan tak beruntung, anak-anaknya mampu memandikan jenazah orang tua. Setelah dimandikan, diangkat ke sebuah tempat, engkau siap hari telu lapis kain mentah. Kain kapan gelana. Kain yang tak lot merekna, tak menjahit pe. Seumur geluh gak kuning miskin jema ndak lo sekidah wah pe make kain model ini untuk baju na. Tapi yang terakhir mau ndak mau gak kuning bayak jema gak kuning khayak hati pakaian eri terpaksa kita pakai. Perak tulis jenazah, wahai anakku, waktu cut musuh belinmu, aku nak nukar baju, aku nak melukkan bajumu wahai anakku. Untuk yang terakhir kali di atas dunia dah. Kirana kau wahai anak-anakku empakini aku untuk yang terakhir kali. Kan sepuas aku ngatu awenin makain aku. Tapi apa yang terjadi wahai kaum bapak, kaum ibu, mau buai orang tua sindak meruntung mampu anaknya makinin atau mengekatkan kain kafan tebakan jenazah orang tua. Selesai ni kafani, angkat mengket masjid, disembahyangkan. Hari pe jenazah tu, orang tua tu, mido tule wahai anakku, buai dosa ku bahan ni bagas geluh untukmu. Buai kesalahan ku bahan untuk membahagiakanmu bagas geluhmu. Bahkan hutangku nampak ndak sempat ku bayar penggol ni tenggau Allah untuk kebahagiaanmu. Natiku wahai anakku, untuk yang terakhir kali kau tampil sebagai imam salat jenazahku, kau langsung yang minta maaf, minta ampun terhadapku kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kaum bapak, kaum ibu, buai orang tua gagal ndak meruntung, lot anak mampu menjadi imam salat jenazah orang tua. Soh berkubur beginikan. Ini karena kata Allah Subhanahu wa taala, wal yaghsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Kita ndak kaum bapa, kita ndak kaum ibu selaku orang tua, usahakan fikirkan kata Allah, hati-hati kenin, hendaknya takut kalian, hendaknya khawatir kalian kata Allah. Sengkirana kenin nadingkan dunia ndak, kenin nadingkan generasi anak-anak yang kurang, yang lemah. Lemah ilmuna, lemah amalna, lemah imanna, lemah hartana. Bahkan ada sebuah ungkapan, hang tua yang paling sial sesial-sialna adalah hang tua yang masih terhadap anak-anak, sayang kepada anak-anak, melengkapi semua kebutuhan anak-anak, tetapi tak mampu melaksanakan fardu kifayah hang tua. Karena peristiwa kematian dia menjadi pelajaran kedua banta, siapkan generasi-generasi itu. Macakan anak itu. Detong tingkat-tingkat SD, engkatkan ber-TPA, ulang peluah ndak maca. Denggol level SMP, engkatkan berpesantren. Kayak sebab ilmu si dapat anak tu. Pengetahuan si dapatnya, oh ya hanya berguna bana, tapi berguna banta terutama tatkala kita engkau malam naik. Ini yang kedua. Yang ketelu, pelajaran si mampu kita ambil dari sebuah kematian adalah bahwa kematian dah pasti. Kematian ini, kematian tak mungkin ditunda-tunda. Maka siapkan bekal amal tu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil kebaikan si kita tuai bagas geluh dunia dia, lot catatan dan lot balasan di hadapan Allah.
Bagi kerana sekecil kaipe kejahatan si kita tunak tanam bagas dunia yang geluh. Maka lot kana catatan, maka lot kana balasan. Allah tidak pernah salah catat kaum bapa kaum ibu. Maka ulang pernah lalai berbuat kebaikan. Allah tidak pernah medam ngatur kita senenaran bagas geluh. Maka jangan pernah bosan melakukan amal, meningkatkan amal kebaikan. Karena bahagia pun tidak bahagia kita ni hadir. Tergantung amal si kita bahagia. Dunia dia sementara. Bagas sementara ni tipu daya luar biasa. Tipu daya dunia luar biasa. Maka kita wajib bersyukur. Kaya sebab gampang pelik. Pagi lagi buat kita mu tong kita mengket kamar mandi, sanggup tong kita bersuci, sanggup tong kita berwuduk dengan sendiri, syukuri ni. Kaya sebab suatu saat sekedar mandi ridi wuduk kita tak sanggup nangis. Pul bersuci, pul berwuduk, mampu tong kita selukkan pakaian tak. Tongmu kita pakai uis tak. Sanggup tong kita pakai songkok tak. Bersyukur. Kaya sebab suatu saat untuk sekedar makaikan baju tapi tak sanggup nangis kita. Subuh lagi tong mampu kita takbir Allahu Akbar. Tong mampu kita rukuk. Tong mampu i'tidal. Tong mampu sujud. Syukuri. Kaya sebab gak kunepe niat melakukan sembahyang. Suatu saat untuk melaksanakan sembahyang tak mampu naik kita. Syukuri. Kaum bapak, kaum ibu, sidang jamaah takziah rahimakumullah. Dia untuk abang dia, tak perlu buat pesan tebakan anak-anak si dia. Kerana kita tengok kita tu, salah satu dari anak almarhum, dia menjadi tuan guru kita. InsyaAllah, kebahagiaan yang terbesar bagi almarhum. Si kingat ngati soh ke sila bangku dia jumpa. Nangatkin si dia. Tengku Muhammad Yani dia tading ni handa. Edit nonggu hati sebut si dia. Tapi alhamdulillah sebelum beliau berangkat, ngopen dikabulkan Allah niat hajat sida. Tengku tendeng ngopen ni handa tading, ngopen keliling ngerikan ilmu na bermasyarakat dan ende satu kebahagiaan yang luar biasa tebakan almarhum. Yakin aku. Terakhir, kaum bapak kaum ibu, berizin kita ngo hadir ni handa. Berizin kita ngo ngirimkan doa lagi. Mudah-mudahan doa si kita panjatkan insya-Allah dengan ikhlas. Nisuhkan Allah tebakan almarhum dah. Sehingga kubur si sempit ni lapangkan Allah. Kubur si gelap ni terangkan Allah. Segala salah sida seumur selama geluh ni ampuni Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan-kebaikan si pernah sida bahani ni terima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran, ketabahan dan seluruh. Anda mungkin sini kusuhkan. Mudah-mudahan manga terpuaskan ICP.